Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, wahyu tentang kerajaan itu sering diungkapkan dalam kiasan-kiasan. Demikian pula sekarang. Hakikat inti gereja dikemukakan kepada kita dalam rupa-rupa lambang, baik yang berasal dari kehidupan para gembala atau dari pertanian, maupun yang diambil dari dunia pembangunan atau kehidupan keluarga dan mempelai yang disiapkan dalam buku-buku para nabi. Gereja adalah kandang domba. Pintu satu-satunya dan yang mutlak perlu ialah Kristus. Yohanes 10 ayat 1-10. Gereja adalah kawanan. Allah sendiri telah mewartakan bahwa dialah gembalanya. Kita bisa baca di Yesaya 40 ayat 11, Yeskiel 34 ayat 11. Walaupun dibimbing oleh gembala-gembala manusia, domba-dombanya senantiasa dituntun dan dipelihara oleh Kristus sendiri. Gembala yang baik dan raja para gembala. Yohanes 10 ayat 11, 1 Petrus 5 ayat 4, yang menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 11-15. Gereja adalah pertanian atau ladang Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. Dalam ladang itu bertumbuh zaitun tua. Akar-akar sucinya adalah para bapa bangsa. Dalam ladang itu sudah dan akan terjadi pemulihan hubungan antara orang Yahudi dan orang kafir. Roma 11 ayat 13-26. Ladang itu ditanami petani surgawi sebagai kebun anggur pilihan. Matius 21 ayat 33-43. Kemudian bisa kita baca di Yesaya 5 ayat 1. Pokok anggur sejati adalah Kristus yang memberikan hidup dan kesuburan kepada cabang-cabangnya, yaitu kita, yang dengan perantaran gereja tinggal di dalam Dia, tanpa siapa kita tidak mampu berbuat apapun. Yohanes 15 ayat 1-5. Lebih sering lagi gereja dinampakkan bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Tuhan sendiri membandingkan dirinya dengan batu yang telah dibuang oleh para pembangun, tetapi yang telah menjadi batu sendi. Matius 21 ayat 42. Kemudian kita bisa baca di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 11, 1 Petrus 2 ayat 7, Mazmur 117 ayat 22. Di atas landasan itulah gereja dibangun para rasul. Kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 11, dan dari situlah ia memperoleh kekuatan dan keutuhannya. Bangunan ini disebut dengan berbagai nama. Rumah Allah, 1 Timotius 3 ayat 15, karena di sana bermukim keluarga Allah. Kediaman Allah di dalam roh, Efesus 2 ayat 19-22. Kemah Allah di tengah manusia, Wahyu 21 ayat 3, dan terutama bait suci, yang dilambangkan oleh tempat-tempat ibadat dari batu yang dipuja-puji para pujangga suci, dan yang dalam liturgi pada tempatnya disamakan dengan kota suci Yerusalem baru. Karena di dalam kota itu kita disusun sebagai batu-batu hidup di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 5. Kota suci itulah yang dilihat Yohanes turun dari surga, dari Allah, pada pemugaran dunia, dihias sebagai mempelai yang didandan bagi suaminya. Wahyu 21 ayat 1 dan seterusnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja juga disebut Yerusalem surgawi dan bunda kita. Galatia 4 ayat 26 dan Wahyu 12 ayat 17. Serta dilukiskan sebagai mempelai tak bernoda dari anak domba yang tak bercela. Wahyu 19 ayat 7. Kemudian Wahyu 21 ayat 2 dan Wahyu dan ayat 9, serta Wahyu 22 ayat 17. Kristus mencintainya dan memberikan diri untuknya guna menyucikannya. Efesus 5 ayat 26. Kristus bersekutu dengannya berdasarkan perjanjian yang tak terbatalkan dan merawat serta memeliharanya tak putus-putusnya. Efesus 5 ayat 29. Dan setelah dimurnikan, Kristus ingin gereja dipersatukan dengannya dan taat kepadanya dalam cinta dan kesetiaan. Efesus 5 ayat 24. Akhirnya Kristus melimpahkan kepadanya anugerah-anugerah surgawi untuk keabadian, agar kita dapat memahami cinta kasih Allah dan Kristus yang melampaui segala pengetahuan kita. Efesus 3 ayat 19. Akan tetapi selama berkelana di dunia ini jauh dari Tuhan,
2 Korintus 5 ayat 6, gereja membawa dirinya sebagai orang buangan sekian, sehingga ia mencari dan mengenyam apa yang di atas, di mana Kristus bertahta di sisi kanan Allah, di mana kehidupan gereja tersembunyi bersama Kristus dalam Allah, sampai ia tampil dalam kejayaan bersama mempelainya. Kolose 3 ayat 1-4. Putra Allah mengalahkan maut dengan wafat dan kebangkitannya dalam kodrat manusia yang dipersatukan dengan dirinya. Dengan demikian ia menebus manusia dan merubahnya menjadi makhluk baru. Kita bisa baca di Galatia 6 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 17. Sambil membagi-bagikan rohnya, ia menghimpun saudara-saudarinya dari semua bangsa dan ia menjadikan mereka tubuhnya secara mistik. Di dalam tubuh itu hidup Kristus disebarkan dalam para beriman yang oleh sakramen-sakramen dipersatukan secara rahasia, tetapi real dengan Kristus yang menderita dan dimuliakan. Karena oleh permandian kita dijadikan serupa dengan Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua telah dipermandikan ke dalam satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13. Melalui upacara suci itu persatuan dengan wafat dan kebangkitan Kristus dilambangkan dan diwujudkan. Karena kita telah dikuburkan bersama Dia ke dalam kematian lewat permandian. Akan tetapi apabila kita sudah dileburkan dengannya dalam citra wafatnya, maka kita pun akan dipersatukan dengannya dalam citra kebangkitannya. Roma 6 ayat 4-5. Dalam memecahkan roti Ekaristi, kita benar-benar mengambil bagian dari tubuh Tuhan dan diangkat ke dalam persatuan dengan Dia dan di antara kita. Karena satu roti, maka kita semua yang telah mengambil bagian dari satu roti itu, walaupun hanya toh satu tubuh, 1 Korintus 10 ayat 17, dengan demikian kita semua menjadi anggota tubuh itu. 1 Korintus 12 ayat 27. Dan tiap kita adalah anggota yang satu dari yang lain. Roma 12 ayat 5. Seperti halnya semua anggota tubuh manusia, meskipun banyak toh membentuk satu tubuh. Demikian pula para beriman dalam Kristus. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 12. Juga dalam pembentukan tubuh Kristus berlaku perbedaan anggota dan tugas. Satu roh yang membagi-bagikan anugerahnya yang bermacam ragam, sesuai kekayaannya dan sejalan dengan kebutuhan pelayanan demi kepentingan gereja. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 1-11. Di antara anugerah itu unggullah anugerah para rasul. Di bawah wewenang mereka juga para karismatik ditempatkan oleh roh sendiri. Kita bisa baca di 1 Korintus 14. Roh yang sama sendiri dan dengan naganya, demikian pula dengan jalinan batin antara anggota mempersatukan tubuh, menghasilkan dan mendorong cinta kasih antara para beriman. Oleh karena itu, bila salah satu anggota menderita sesuatu, maka semua anggota turut menderita. Dan bila salah satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bergembira. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 26. Kepala tubuh ini adalah Kristus. Ialah citra Allah yang tidak tampak, di dalamnya segala sesuatu dijadikan. Ia ada sebelum semua yang lain, dan segala sesuatu bertahan di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ia adalah awal, putra sulung dari yang wafat, agar ia unggul dalam segala-galanya. Kolose 1 ayat 15-18. Dengan keampuhan kuasanya, ia memerintah langit dan bumi. Dan dengan kesempurnaannya yang maha ulung, dan dengan karya-karyanya, ia memenuhi seluruh tubuh dengan harta kejayaannya. Kita bisa baca di Efesus 1 ayat 18-23. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua anggota harus menjadi serupa dengan Dia sampai Kristus terbentuk di dalam mereka. Itu bisa kita baca di Galatia 4 ayat 19. Oleh sebab itu kita diterima ke dalam misteri hidupnya, kita disamakan dengan Dia, bersama-sama mati dan bersama-sama bangkit, sampai kita memerintah dengan Dia. Kita bisa baca di Filipi 3 ayat 21, 2 Timotius 2 ayat 11, Efesus 2 ayat 6, Kolose 2 ayat 12. Nah, semuanya ada di dalam ya
yang saya sampaikan tadi. Selagi berkelana di dunia, kita mengikuti jejaknya dalam keprihatinan dan penindasan. Kita menggabungkan derita kita dengan derita dia sebagai kepala kita, menderita bersama dia, agar jaya bersama dia. Roma 8 ayat 17. Berkat dia seluruh tubuh yang didukung dan ditegakkan dengan jalinan-jalinan dan hubungan-hubungan berkembang menjadi besar dalam Allah. Kolose 2 ayat 19. Di dalam tubuhnya, yaitu gereja, ia senantiasa menyediakan anugerah pelayanan. Dengan anugerah itu dan didorong oleh kekuatannya, kita saling melayani demi keselamatan kita, supaya seraya menegakkan kebenaran dalam cinta kasih, kita berkembang menerobos segala-galanya dalam Dia yang adalah kepala kita. Kita bisa baca di Efesius 4 ayat 11 sampai 16. Maka agar kita tak henti-hentinya diperbaharui dalam Dia, Efesius 4 ayat 23, Ia memberikan kepada kita roh-Nya. Roh yang satu dan sama dalam kepala dan anggota, memberikan hidup kepada seluruh tubuh, mempersatukan dan menggerakkannya sedemikian rupa sehingga tugasnya oleh para pujaga suci dapat dibandingkan dengan fungsi yang dijalankan oleh asas hidup, yaitu jiwa dalam tubuh manusia. Kristus mencintai gereja sebagai mempelainya dan menjadi contoh bagi suami yang mengasihi istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Kita bisa baca di Efesius 5 ayat 25 sampai 28. Gereja sendiri takluk kepada kepalanya. Ya. Kita bisa baca di Ibrani 23 ayat 24. Karena dalam Dia terdapat seluruh kepenuhan ilahi secara jasmani. Kolose 2 ayat 9, Ia melimpahi gereja yang adalah tubuh dan pemenuhannya dengan anugerah-anugerah ilahinya. Efesius 1 ayat 22 sampai 23, supaya gereja mengusahakan dan mencapai seluruh kepenuhan Allah. Kita bisa baca di Efesius 3 ayat 19.